Nah, teman-teman, jadi ini adalah modul surya yang kepasang. Kapasitasnya yaitu 7 kW. Oke, kita langsung ke sistemnya nih teman-teman. Jadi Mang Andri ini nanti akan menguji cara kerja si PLTS circuitnya. Nah, ini kita akan lanjut ke simulasi yang selanjutnya. Nah, ini sudah dimatikan. Nah, ini adalah beban-beban yang kita backup. Jadi ketika kita coba matikan MCB utama, lama-lama yang kita di backup pun tidak akan mati. Dan ini teman-teman gak usah khawatir, ini tanpa delay. Jadi kalau teman-teman lagi ada PC pekerjaan pakai komputer gitu ya, ketika ini nge pun tidak ada delay. Jadi komputer teman-teman aman. Nah, ini kita udah sampai ke rumah klien kami dengan Pak Didi. Jadi kita akan langsung menuju dulu ke titik atas. Jadi kita mau lihat dulu modul surya yang kepasangnya seperti apa. Nah, teman-teman, jadi ini adalah modul surya yang kepasang. Kapasitasnya yaitu 7 kW. Nah, tipe modul suryanya nanti kita akan coba terbangkan drone ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat dari dekat. Kalau yang jelas sih, ini modul surya ini tipenya bifasial. Jadi modul surya monokristalin tipe bifasial. Nah, tipe bifasial ini adalah tipe modul surya yang beda nih. Jadi kalau teman-teman lihat, kan ada yang modul surya ini, kalau kalian lihat dari bawah, itu pasti ada lapisan putih ya. Nah, kalau tipe bifasial ini tipe khusus. Jadi dari bawah itu dia akan kelihatan transparan. Nah, dia sangat cocok terpasang di tipe rooftop PLTS karena dia dari pantulan atapnya dia akan tetap kembali naik. Jadi adalah tipe modul saya paling top untuk saat ini. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk rangkanya sendiri menggunakan rangka aluminium. Kalau teman-teman lihat nih atapnya ini, gentengnya ini ada genteng seperti aspal ya, atau bisa disebut atap bitumen. Jadi untuk kita lihatnya nanti langsung dipenetrasi di bitumen dan nanti akan dilapisi dengan aspal cair. Begitu. Yuk teman-teman, kita lanjut ke pemasangan inverter dan baterainya. Mamang Surya akan jelasin sistemnya seperti apa. Yuk. Oke, kita langsung ke sistemnya nih teman-teman. Jadi di sini ini ada yang box besar ini. Ini adalah inverter 10 kW 3 Nah, kemudian inverter ini dihasil oleh ketiga proteksi. Jadi proteksi yang pertama yang digunakan itu adalah proteksi DC combiner box. Dan ini baterai, fuse baterai, dan itu panel proteksi AC. Nah, Mamang Surya akan jelasin dari awal dulu ya. Jadi kenapa kok banyak panel-panel seperti ini? Ini adalah proteksi agar si inverternya dan baterainya ini aman teman-teman. Jadi ketika modul surya yang di atas tadi menghasilkan energi, maka sebelum masuk ke inverter, dia akan diproteksi dulu di sini nih, di box paling ujung ini. Nah, ketika nanti ada lonjakan tegangan, lonjakan arus yang tidak sesuai dengan standar, maka akan putus dulu di sini nih. Jadi tidak akan langsung menyerang si inverternya. Gitu. Setelah ini lolos, kemudian masuk ke inverter. Dari inverter nanti dia akan masuk ke baterai. Di sini teman-teman bisa lihat ada 2 baterai. Ini tipe baterai lithium fosfat. Tipenya wall mounting. Jadi kalau misalkan sobat rekan di rumah, maksudnya saya nggak ada space nih untuk pasang baterai atau pasang panel tenang. Jadi di sini ini semuanya sudah wall mounting. Jadi dengan space terbatas, kalian bisa pasang dengan susunan serapi ini nih, tanpa ada space harus pakai rak putus, aman-aman teman-teman. Jadi baterai yang kita digunakan di sini ini adalah tipe baterai yang top clear-nya untuk saat ini. Jadi ini adalah tipe baterai lithium fosfat. Ini adalah baterai yang sama dipakai untuk teknologi EV, kemudian motor listrik dan sebagainya gitu ya. Jadi ini udah compact banget. Jadi di sini ada satu, ada juga dengan kapasitas masing-masing 5 kWh. Nah, baterai ini bisa digunakan untuk backup ketika sistemnya mati lampu. Jadi kalau di rumah teman-teman jarang mati lampu, aman. Jadi baterai ini bisa di-discharge saat malam. Jadi bisa membantu untuk penghematan listrikan di rumah teman-teman. Nah, kenapa sistem hybrid ini kita sarankan untuk tipe-tipe residensial ya saat ini? Karena untuk saat ini pemasangan PLTS on grid itu sayangnya ekspor ke PLN sudah tidak didukung lagi. Sehingga saat energi besar saat siang hari tidak terserap oleh beban, larinya harus kita simpan nih. Nah, di sini ada media penyimpanan, yaitu baterai. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi, wah energinya mubazir nih saat siang hari, saya pasang PLTS besar, pemakaian saya kecil, ekspornya sudah tidak ada. Aman, kita akan simpannya di baterai ini. Jadi baterai ini pun bisa di-discharge saat malam hari untuk membantu penghematan teman-teman.
Ya begitu. Nah, di sini juga pemasangannya sudah aman. Jadi kalau teman-teman lihat semuanya terproteksi dengan baik, tidak ada lubang sama sekali, jadi tidak memungkinkan ada hewan-hewan kecil masuk. Sehingga instalasinya kita selalu aman. Nah, Sobat Reka, jadi di sistem ini yang terpasang itu inverternya adalah kapasitas 10 kW. 10 atau 10.000 watt dengan listrik itu 3 pasang. Nah, jadi panel di sini pun ada 3 pas, dan ini panel LCD rumah. Jadi kita akan tes langsung nih nanti di sini gimana cara kerja sistem backupnya. Kita akan coba matikan MCB ke backup atau tidak. Sekarang kita panggil mamang kesayangan kita, Mang Andri. Jadi Mang Andri ini nanti akan menguji cara kerja si PLTS circuitnya. Kita akan coba nih matikan panel utama di rumah. Apakah beban-beban yang sudah di grouping ini akan mati atau tidak? Yuk, nongol. Bang Andre, ya, ini panel utama di rumah sini. Kita coba matikan utamanya. Nah, ini sudah dimatikan. Nah, ini adalah beban-beban yang kita backup. Jadi di rumah ini beban-bebannya sudah kita grouping. Jadi dari ownernya sendiri ingin membackup beban-beban yang kritikal aja, tidak semuanya harus di backup. Nah, ini adalah beban-beban lampu-lampu di ruang tamu, ini di backup. Sedangkan untuk yang di lantai 2 dan seterusnya, karena mungkin bebannya tidak terlalu urgent, tidak di backup. Jadi ketika kita coba matikan MCB utama, lampu-lampu yang kita di backup pun tidak akan mati. Tuh. Dan ini teman-teman gak usah khawatir, ini tanpa delay. Jadi kalau teman-teman lagi ada PC pekerjaan pakai komputer gitu ya, ketika ini nge-trip pun tidak ada delay. Jadi komputer teman-teman aman gitu ya. Nah, ini kita coba nyalakan lagi. Tek. Nah, ini lampu-lampu di garasi kembali menyala. Karena pastinya akan menyala tidak beban yang dikubing tadi. Begitu teman-teman. Jadi kita barusan menguji fungsi backup ketika PLN mati lampu. Nah, nanti kita juga akan menguji nih. Jadi ketika ada troubleshooting di PLTS, jadi kita akan matikan dulu jalur dari inverternya. Kita tes dulu fungsi bypass dari PLN-nya apakah akan jalan atau tidak. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih kalau ke depan inverter kita, PLS kita ada troubleshooting, PLN tetap akan jalan seperti biasanya, tidak akan terhambat oleh sistem. Begitu. Nah, ini lampu-lampu dalam kondisi menyala ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan matikan MCB dari PLN-nya. Sorry, MCB dari PLS-nya. Oke, nah ini adalah penambahan MCB output PLTS. Yuk. Nah, output PLTS sudah dipadamkan. Kita cek lampu tetap menyala. Begitu pula lampu-lampu di ruang tamu dan dapur. Jadi ketika si PLTS-nya ada troubleshooting, tidak akan mempengaruhi fungsi dari kerja PLN. Jadi si listrik juga tetap akan menyala seperti biasanya. Begitu teman-teman. Nah, ini kita akan lanjut ke simulasi yang selanjutnya. Jadi tadi kan kita ada simulasi output PLTS mati nih. Nah, kita akan kembalikan lagi fungsi dari PLTS. Kita cek apakah si ATSD yang tuas warna merah ini kembali ke PLTS source. Karena sumber utamanya yaitu PLTS, bukan PLN. Nah, si ATS-nya kembali ke PLTS nih. Dia lagi sensing kedip-kedip. Jadi dia mendeteksi sumber dari si PLTS-nya ini sudah oke belum. Begitu. Sampai si lampunya nanti tidak blink gitu. Nah, kalau di layar HP ini kelihatan blink. Tapi aktualnya ini sudah tidak blink teman-teman. Gitu ya. Karena keterbatasan device. Oke. Jadi panelnya serapi ini dan semanis ini kalau kita lihat. Jadi ini panelnya menggunakan panel ABS. Nah, gitu. Ini inverter kita yaitu inverter kapasitas 10 kW 3 pas mereknya DY. Dan ini garansinya yaitu 5 tahun teman-teman. Jadi kalau kebanyakan di pasaran garansi hanya 1-2 tahun kita nggak main nih. Jadi kita carikan produk yang gasnya gitu ya. Jadi ini garansinya 5 tahun. Dan untuk baterai ini teman-teman, jadi garansinya ini juga lithium fosfat ini rata-rata 1-3 tahun di pasaran. Tapi jangan khawatir, di kita nih garansinya 6 tahun. Oke, jadi teman-teman ini adalah tampilan dari LCD-nya inverter. Jadi di sini ada 4 tanda ya. Yang pertama di sini ada
dari produksi panel surya saat ini lagi produksi di 3,9 kW. Nah, yang di bawahnya ini adalah baterai. Kalau arah panahnya mengalir ke baterai, berarti itu tandanya dia sedang dalam proses pengisian atau charging. Nah, kemudian ini adalah dari PLN. Tanda dari PLN, di sini tercatat dari PLN itu sedang mengimpor daya sekitar 0,08 watt atau sekitar 80 watt. Nah, yang ini adalah, di bawahnya adalah bebannya, kapasitas dari beban. Saat ini beban sedang running di 2,39. Nah, ini kenapa si baterainya itu cuma 0,71, padahal si PLTS-nya 3? Karena ini adalah fitur dari inverter, yaitu menjaga supaya baterai tidak overcharge. Jadi ketika 90% dia dayanya kecil pengecasnya. Jadi nanti untuk 90 ke 100% dia akan lambat. Tapi dari misalnya 50 ke 90 dia akan cepat ngisinya. Dan dayanya akan lebih besar. Cuman karena dia untuk menghindari overcharge, jadi dia dayanya kecil pengisiannya. Jadi kelebihan dari daya PLTS nanti selisih dari 3,1 dikurangin ini adalah langsung mengalir ke beban. Jadi saat ini karena bebannya di bawah PLTS, tidak ada impor dari listrik PLN saat ini. Itu. Nah, alhamdulillah kunjungan kita hari ini ke rumah klien kita sudah beres. Jadi PLTS-nya sudah berfungsi dengan normal. Kemudian sistem backupnya juga sudah berjalan. Jadi teman-teman juga bisa nih pelajari tadi gimana cara kerja PLTS hybrid kita ya. Jadi dari baterainya, dari inverternya, dari tipe-tipe panelnya. Jadi teman-teman nanti udah ada gambaran lah ya. Jadi rencananya mau pasang tipe PLTS yang tipe apa, modelnya bagaimana, kapasitasnya berapa. Kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam menentukan tipe PLTS yang akan dipasang, jangan sungkan, langsung chat ke Mang Surya, mamang andalan kalian, oke?